Koneksi antar materi, pengambilan keputusan sebagai pembimbing pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisniwati Gondo. Saya CGP Angkatan 4 dari Kabupaten Wonogiri. Saya dari TK Aisyah 3 Erongoko. Pratap Triloka oleh Ki Hajar Dewantara dikenal dengan semboyan ing ngarsa Sung Tulodo ing Madya Mangunkarso Tutwuri Handayani, yang artinya di depan memberi teladan, di tengah memberi motivasi, dan di belakang memberi dukungan. Sebagai pendidik, kita harus sadar betul bahwa setiap anak memiliki kodratnya masing-masing. Kita hanya perlu menuntun apa yang sudah dimiliki anak, mengarahkan dan memberikan dukungan agar anak dapat tumbuh dan berkembang. Guru sebagai pemimpin pembelajaran sepatutnya menerapkan pengambilan keputusan yang berpihak pada murid dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita adalah nilai yang paling kita hargai dalam hidup dan sangat berpengaruh terhadap pembentukan sebuah karakter, perilaku, dan membimbing dalam kita mengambil suatu keputusan. Adapun langkah-langkah yang benar dalam mengambil keputusan tersebut merupakan keputusan yang paling tepat tanpa merugikan pihak manapun, terutama keberpihakan terhadap peserta didik kita. Bimbingan yang telah diberikan oleh pendamping dan fasilitator sangat membantu saya berlatih dalam pengambilan keputusan. Untuk dapat mengambil sebuah keputusan dengan baik dibutuhkan keterampilan coaching yang akan membantu kita sebagai pemimpin pembelajaran dengan pertanyaan untuk memprediksi hasil dan berbagai opsi dalam pengambilan keputusan. Proses coaching sangat membantu guru untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki dan memecahkan permasalahan saat menjadi pemimpin pembelajaran. Sehingga pada saat menentukan suatu permasalahan dilema etika, seorang guru mampu mengidentifikasi suatu permasalahan dengan teknik coaching, sehingga mampu menghasilkan keputusan yang tepat dan berpihak pada murid. Dalam proses pengambilan keputusan diperlukan kompetensi sosial emosional dan keterampilan berhubungan sosial agar proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara sadar, mindful, sehingga keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai pendidik harus mampu melihat permasalahan yang dihadapi apakah merupakan dilema etika atau bujukan moral. Dengan nilai-nilai yang dimiliki pendidik, maka pendidik dapat menentukan muridnya untuk dapat mengenali potensi yang dimiliki dalam mengambil suatu keputusan, sehingga dengan nilai-nilai dari seorang pendidik tersebut, maka akan mengambil keputusan yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan nilai-nilai kebajikan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengambilan keputusan yang dilaksanakan dengan tepat dan mengedepankan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan akan bertambah keputusan yang dapat menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Kesulitan yang dihadapi di lingkungan saya adalah perbedaan pandangan di antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga sulit tercapai kesepakatan. Dan ketika sebuah keputusan telah diambil, namun tidak semua warga sekolah memiliki komitmen untuk menjalankan hasil keputusan tersebut. Sebagai guru dan sebagai pemimpin pembelajaran, semua keputusan yang kita ambil akan berdampak pada murid. Maka dari itu, dalam mengambil keputusan harus benar-benar mengambil keputusan yang berpihak pada murid. Pendidik yang mampu mengambil keputusan secara tepat akan berdampak akhir yang baik dan proses pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga kita bisa memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid dan dapat menggali segala potensi yang terdapat pada murid. Materi tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan untuk memerdekakan murid dalam belajar. Sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan bertujuan untuk menuntun kodrat anak untuk mencapai sebuah keselamatan dan kebahagiaan belajar, baik untuk dirinya sendiri, sekolah, maupun masyarakat. Untuk dapat mengambil sebuah keputusan dengan baik, maka keterampilan coaching akan membantu kita sebagai pemimpin pembelajaran dengan pertanyaan-pertanyaan untuk memprediksi hasil dan berbagai opsi dalam mengambil keputusan. Keterampilan coaching juga memerlukan kompetensi kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan
berhubungan sosial untuk mengambil keputusan, dan proses pengambilan keputusan diharapkan dapat dilakukan secara sadar penuh dan konsekuensi yang ada sehingga keputusan yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih, itulah tugas koneksi antar materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.